Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Muhammad. Di sini saya akan mempresentasikan prediksi harga mobil dengan linear regression yang sudah saya lakukan menggunakan Google Colab. Nah, isi dari presentasi yang akan saya bawakan yaitu pertama adalah latar belakang, kedua dataset yang saya gunakan, ketiga tahap pre-processing, keempat modeling, kelima evaluasi model, dan yang terakhir kesimpulan. Nah, yang pertama latar belakang. Jadi harga mobil bekas sangat bervariasi karena dipengaruhi oleh banyak faktor seperti tahun produksi, jarak tempuh, jenis bahan bakar, serta kondisi kendaraan. Hal ini membuat penentuan harga yang tepat seringkali menjadi tantangan. Untuk mengatasi masalah tersebut digunakan pendekatan machine learning dengan algoritma linear regression yang dapat memprediksi harga mobil bekas secara lebih objektif dan lebih akurat berdasarkan data historis. Nah, ini dataset yang saya gunakan. Jadi saya menggunakan dataset yang terdapat di Kaggle. Nama datasetnya yaitu Used Car Price Prediction. Jumlah data dari dataset ini yaitu 6019 data dan terdiri dari 13 variabel. Nah, variabel utamanya yaitu ada name, location, year, kilometer drive, fuel type, transmission, owner type, mileage, engine, power, dan seat. Dan target yang digunakan yaitu price. Nah, jadi tahap pertama yaitu pre-processing. Dalam pre-processing ini saya yang pertama itu melakukan profiling data dan EDA. Di tahap profiling data saya melakukan untuk melihat struktur datasetnya, tipe data, dan distribusi nilai pada masing-masing variabel. Nah, tahap exploratory data analysis atau EDA dilakukan untuk memahami pola dari datanya, misalnya hubungan antara variabel utama dengan target, distribusi data, dan korelasi antar variabel numerik. Lalu setelah saya melakukan tahap profiling data dan EDA, saya melakukan data cleaning. Pada tahap ini saya menangani missing value, menghapus data duplikat, dan memperbaiki inkonsistensi data. Misalnya pada variabel kilometer driven atau power dan power terdapat missing value yang harus diisi atau menghapusnya agar tidak memenuhi hasil model yang nantinya akan saya buat. Nah, selanjutnya yaitu ada tahap transformation. Di tahap ini saya mengubah data categorical seperti yang terdapat pada variabel fuel type dan transmission menjadi data numerik dengan teknik encoding. Nah, setelah melakukan profiling data dan EDA, data cleaning, dan data transformation, saya melakukan pengecekan ulang pada data yang sudah dibersihkan dan ditransformasi. Data inilah yang nantinya akan saya gunakan pada tahap modeling. Nah, pada tahap modeling saya menggunakan algoritma linear regression. Data yang sudah di-preprocessing dibagi menjadi data training sebanyak 80% dan data testing sebanyak 20%. Kemudian dilakukan scaling pada data numerik menggunakan standard scaler agar semua variabel berada pada skala yang sama. Setelah itu, model linear regression dilatih menggunakan data training sehingga model dapat mempelajari hubungan antara variabel dan harga model bekas. Nah, setelah model dilatih, dilakukan evaluasi menggunakan data testing. Beberapa metrik yang digunakan adalah R-square atau R-quadrat untuk melihat seberapa baik model menjelaskan variasi data. Lalu ada mean absolute error atau MEI untuk menghitung rata-rata kesalahan prediksi. Lalu ada mean squared error atau MSI untuk mengukur kesalahan kuadrat, dan RMSI untuk menunjukkan rata-rata kesalahan prediksi dalam satuan yang sama dengan target. Selain itu, saya juga membuat scatter plot antara nilai aktual dan prediksi untuk melihat sejauh mana model mendekati hasil yang sebenarnya. Nah, kesimpulan dari hasil percobaan yang sudah saya lakukan yaitu dapat disimpulkan bahwa algoritma linear regression mampu digunakan untuk memprediksi harga mobil bekas dengan cukup baik. Beberapa variabel yang paling berpengaruh terhadap harga mobil antara lain adalah tahun, kilometer yang ditempuh, dan harga baru. Walaupun begitu, model ini masih memiliki keterbatasan dan tidak dapat memberikan prediksi yang benar-benar sempurna. Untuk penelitian selanjutnya, model ini bisa ditingkatkan dengan algoritma lain seperti Raman Forest atau gradient boosting agar hasilnya lebih akurat.
Nah, sekian presentasi yang bisa saya berikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.